Itu faktanya, tetapi di balik teori konspirasinya adalah bahwa sebenarnya penangkapan-penangkapan orang-orang yang terduga korupsi dalam kasus-kasus besar ini sebenarnya tidak benar-benar dalam upaya penegakan hukum. Tetapi Pak Febri ini di konon katanya ini adalah anak buah Pak Jokowi dulu tuh. Dan Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mahir, sangat lihai dalam menggunakan kasus korupsi sebagai cara untuk menyandera orang lain. Itu teori. Baraya, saya harap setuju kalau saya menyebutkan bahwa salah satu indikasi dari sebuah negara yang bobrok itu adalah ketika para penegak hukumnya tidak bisa menegakkan hukum, mereka tidak bisa dipercaya oleh publik, dan bahwa mereka justru saling bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan posisi, untuk mempertahankan ego, untuk mempertahankan akses mereka terhadap uang-uang haram. Saya tidak berharap sama sekali bahwa Indonesia akan digolongkan menjadi negara yang bobrok dengan kecenderungan-kecenderungan memiliki karakteristik yang seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini ada sebuah isu yang sangat besar yang menjelaskan atau yang menarasikan bahwa sejumlah instansi penegak hukum di Indonesia sedang bersengketa satu sama lain. Khususnya dalam hal ini adalah kepolisian versus kejaksaan. Kapan isu ini dimulai? Setidak-tidaknya kita mengetahui tanggal 1 Juli tahun 2026, di mana ada seorang brigadir jenderal polisi, namanya adalah Lalu Muhammad Iwan, itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG, yang sehari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dalam ekspektasi saya, seharusnya perwira polisi yang ditangkap ini berkelanjutan dengan penangkapan-penangkapan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG berikutnya. Kan ini adalah rangkaian peristiwa hukum di mana diketahui ada MBG yang dikorupsi, kemudian Pak Dadan ditangkap, kemudian Pak Sony Sonjaya juga ditangkap, dan Pak Sony Sonjaya kemudian mengatakan ke ruang publik bahwa dia akan menyampaikan, dia akan membocorkan, dia akan memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG ini. Nah, salah satu yang disebut oleh Pak Sony Sonjaya dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan itu adalah Pak Lalu Muhammad Iwan. Begitu kan? Nah, jadi saya berpikirnya adalah koruptor-koruptor MBG berikutnya itu yang ditangkap gitu. Nah, tetapi yang di luar perkiraan dan ekspektasi saya itu adalah justru tanggal 8 dan tanggal 9 Juli 2026 polisi balik melakukan serangkaian penggerebegan, penggeledahan di beberapa titik yang diduga menyimpan saksi dan barang bukti korupsi. Korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan korupsi PLN yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Pak Febri Ardiansyah. Nah, jadi jaksa menangkap perwira polisi, seminggu kemudian para polisi menangkap atau menggeledah aset-aset yang diduga dimiliki oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan di antara titik penggeledahan itu akhirnya ditemukan satu harta karun yang cukup wah gitu ya. Ada sekitar 280 miliar rupiah uang tunai dalam bentuk rupiah, kemudian dolar dan dolar Singapura, ditambah dengan 74 kilogram emas. Bayangkan Baraya, emas sekarang berapa? 1 gramnya ini 74 kilogram emas di satu lokasi yang sama. Dan lokasi itu kemudian dikonfirmasi memang benar-benar rumah pribadi dari Jampitsus Febri Ardiansyah. Nah, bagaimana ceritanya ini ditangkap ini? Ya, kan Baraya mengetahui kemarin-kemarin itu ada pemadaman listrik di Indonesia bergilir gitu ya. Nah, itu menurut Pak Bahlil itu disebabkan oleh pasokan batu bara kita kepada PLTU itu berkurang drastis, dan penyebabnya itu adalah karena ada batu bara yang diekspor keluar. Nah, Pak Jampitsus ini diduga atau dituding terlibat dalam kasus suap di mana orang-orang jahat itu justru malah mengekspor batu bara kita keluar sehingga kita kekurangan bahan bakar untuk pasokan listrik. Nah, ini masalahnya gitu ya. Dan setelah kasus ini bergulir, kan kita tuh langsung berpikir, lah ini polisi sama kejaksaan kok saling bongkar, saling buka kasus. Dan ternyata nggak selesai juga di situ Baraya. Di tanggal 8 itu di Jawa Tengah, Kejaksaan Agung itu mulai melakukan
penyisiran terhadap dapur-dapur MBG, SPPG yang dimiliki oleh polisi. Dan di situ tuh sampai ada surat tugasnya di mana mereka tuh harus menyisir dapur-dapur MBG polisi. Dan di hari yang bersamaan, tanggal 8 dan tanggal 9 juga, itu polisi langsung juga mengeluarkan surat edaran kepada para jajarannya untuk kalau mereka diciduk oleh kejaksaan, mereka harus menolak kalau kejaksaan menciduk mereka tanpa prosedur yang jelas. Jadi ada surat edarannya begitu ya. Dan itu juga belum selesai lagi Baraya. Di tanggal 8 itu, 8 Juli 2026, ada surat edaran yang bersifat sangat rahasia, tapi justru malah bocor ke publik. Nomor surat rahasia itu adalah R696-DIP.407-2026. Yang isinya adalah bahwa kejaksaan itu memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kejaksaan. Nah, dan kemudian di sini di surat itu juga disebutkan supaya penerima surat itu agar menghindari menyampaikan komentar ke publik, menyampaikan informasi dan pendapat ke publik terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Langsung ada suratnya Baraya. Nah, kemudian puncaknya dalam tanda kutip ya, 9 Juli 2026 subuh-subuh beredar sebuah video yang menampilkan orang-orang TNI baik yang berseragam militer maupun yang menggunakan pakaian preman itu mendatangi Polda Metro Jaya. Apa yang mereka lakukan menurut Indonesia Policy Watch itu mereka itu sedang mengupayakan untuk mengambil secara paksa barang bukti dan saksi-saksi terkait dengan masalah pidana pencucian uang. Nah, jadi kejaksaan nangkap polisi, lalu polisi nangkap kejaksaan, lalu mereka bertukar informasi satu sama lain untuk saling menghindari satu sama lain dan seterusnya. Kemudian akhirnya datanglah tentara di sini. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu? Kenapa para penegak hukum itu memperlihatkan persengketaan yang begitu dalam gitu? Ya memang orang-orang di sana tuh banyak yang menyangkal, banyak yang nggak mau ngomong, kayak di surat tadi memang disuruh tidak boleh ngomong gitu ya. Kemudian tentara menyangkal bahwa kami tidak menggeruduk Polda gitu ya, tapi kan itu kelihatan, itu videonya ada jelas Pak. Jadi video-videonya itu ada tentara-tentara yang rambutnya jelas cepak, kemudian bawa senapan berlaras panjang gitu, kemudian datang ke Polda, itu kan jelas. Jadi mau disangkal gimana juga kan itu udah ada videonya gitu. Dan kemudian setelah itu kejadiannya apa? Kejadiannya adalah polisi berjaga-jaga, polisi Brimob berjaga-jaga dengan senjata laras panjang juga. Jadi ini Polda dibentengi oleh para polisi berseragam lengkap, bersenjata lengkap. Karena sebelumnya sudah ada tentara yang datang ke sana berseragam lengkap, bersenjata lengkap. Videonya ada, beritanya sudah ada, tapi kemudian disangkal. Nah ini yang akhirnya membuat kecurigaan masyarakat kita tuh menjadi semakin hari itu semakin kuat gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia tuh? Nah, tapi kalau saya gitu ya, saya tuh mencoba untuk ngambil sisi positifnya Baraya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu negatif terus-terusan gitu. Kita tuh juga bisa melihat ini sisi positif. Jadi kalau ini memang benar-benar terjadi, di mana kejaksaan menangkapi orang-orang polisi dan polisi menangkapi kejaksaan yang terlibat dalam korupsi, dalam suap, nepotisme dan sebagainya, maka ini tuh berarti kabar baik bahwa mereka itu sedang melakukan pembaruan-pembaruan gitu. Tetapi kalau kita mau masuk ke ranah yang lebih konspiratif, maka ini tuh sebenarnya berita yang sangat-sangat buruk Baraya. Loh, kok beritanya sangat buruk? Jadi gini saya ceritain ya. Ini teori konspirasi ya Baraya, kita jelaskan gini. Jadi Jampitsus kesayangan kita yang sekarang sedang bersengketa dengan polisi itu adalah seorang yang dikenal karena mengungkap kasus-kasus yang sangat besar di Indonesia. Di antaranya adalah kasus Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah, itu beliau yang ngurusinnya. Kemudian Asabri yang merugikan negara 22,78 triliun rupiah. Kemudian kasus Garuda Indonesia 8,8 triliun rupiah. Tata Niaga Timah yang dulu itu ya 271 triliun rupiah. Kemudian Pertamina 285 triliun rupiah.
Angka-angka belakangnya belum disebutkan ya. Kemudian kasus impor gula Pak Tom Lembong itu 194 miliar rupiah. Kemudian kasus minyak goreng yang dulu bikin Ibu Megawati jangan ngegoreng ke ibu-ibu gitu ya. Itu kan sebenarnya kerugian negara itu 11,88 triliun rupiah karena minyak goreng kita justru malah diselundupkan keluar gitu ya. Kemudian korupsi Jaksa Pinangki, gratifikasi ya, itu merugikan negara 580 miliar rupiah. Kemudian Chromebook Nadiem, Pak Nadiem Makarim itu 1,57 triliun rupiah dan sekarang lagi ngurusin MBG yang belum selesai. Nah, kasus-kasus besar yang saya sebutkan ini yang Baraya sudah memiliki katalognya dalam imajinasi sebagai korupsi yang paling wah di Indonesia itu, nah yang nangkapnya itu adalah, yang ngurusinnya itu adalah Pak Febri Ardiansyah ini. Begitu. Nah, itu faktanya, tetapi di balik teori konspirasinya adalah bahwa sebenarnya penangkapan orang-orang yang terduga korupsi dalam kasus-kasus besar ini sebenarnya tidak benar-benar dalam upaya penegakan hukum. Tetapi Pak Febri ini konon katanya ini adalah anak buah Pak Jokowi dulu tuh. Dan Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mahir, sangat lihai dalam menggunakan kasus korupsi sebagai cara untuk menyandra orang lain. Itu teori konspirasinya. Jadi kalau Baraya misalkan menemukan kasus Jiwasraya gitu ya, kasus Asabri gitu yang merugikan negara puluhan triliun atau sekian puluh triliun rupiah gitu ya. Nah, tokoh-tokoh utamanya itu tidak ditangkap tapi justru disandra. Misalkan dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara belasan triliun rupiah itu kan ada nama Bakri di sana, pentolan Golkar. Kemudian Asabri itu juga kan di situ tuh ada nama Erlangga Hartarto yang juga adalah pentolan Golkar gitu. Nah, jadi kasusnya dibuka, kemudian diungkap ke ruang publik, bikin kita semuanya senang karena ternyata koruptor-koruptor itu ditangkap, tapi tidak semua koruptor ditangkap. Justru pentolan-pentolannya itu disandra kepada Pak Erlangga, kepada Pak Bakri gitu ya. Ini dalam versi teori konspirasinya ya. Pak Jokowi itu ngomong, nawar, kalian berdua itu lengser dari Partai Golkar. Kalau tidak mau seperti itu, maka kasus akan dilanjutkan, kaliannya akan kena. Tapi kalau misalkan kalian mau nurut sama saya, maka kroco-kroconya aja yang akan ditangkap. Kaliannya akan aman-aman saja. Begitu konon katanya. Dan itulah sebenarnya jalan untuk memuluskan Pak Bahlil menjadi ketua Partai Golkar. Kenapa harus Pak Bahlil? Karena Pak Bahlil itu adalah anak buah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bisa menguasai partai-partai politik di Indonesia, konon katanya, adalah dengan cara menyandra tokoh-tokoh besar dalam sejumlah kasus korupsi, termasuk yang barusan itu, dan mereka dibiarkan untuk tetap bebas selama mereka harus mengikuti peraturan-peraturan dan keinginan-keinginan serta hasrat politik dari Jokowi. Begitu ceritanya. Jadi kalau Baraya ketemu sama kasus Pak Nadiem Makarim, kasus Pak Tom Lembong dan sebagainya, ya rangkaian kasusnya itu kurang lebih adalah seperti ini gitu. Nah, ketika Pak Jokowi itu berkuasa, beliau itu kan megang semua perangkat penegak hukum. Ada KPK beliau pegang, kemudian kejaksaan yang barusan ini dipegang juga, kemudian kepolisian dipegang juga dan seterusnya. Kejaksaan ini ya barusan itu bagiannya adalah membongkar-bongkar kasus korupsi yang sangat besar, kemudian untuk menjadi alat untuk menyandra pihak lain gitu. Nah, itu narasinya gitu ya. Nah, tapi begitu pergantian kekuasaan terjadi, ternyata Kejaksaan Agung itu tidak tetap berpihak kepada Pak Jokowi, tapi berpihak kepada presiden yang sedang menjabat. Wajar kan berpihaknya kepada presiden? Ya memang wajar. Nah, tapi ini tuh menghasilkan dugaan-dugaan, potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan bahwa kejaksaan yang sudah tidak lagi dipegang sama Pak Jokowi ini justru malah membongkar aib Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin-kemarin itu Pak Febri ini ketika sudah pergantian rezim setelah pergantian ke Pak Prabowo Subianto itu tuh sempat menyebut Pak Jokowi itu 2 kali dalam kasus Chromebook dan kemudian dalam kasus yang saya lupa lagi namanya gitu. Tapi dalam 2 kasus itu disebutkan nama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi tentu saja menjadi sangat marah. Ini selama ini kejaksaan ini saya gunakan untuk menangkap kasus korupsi yang sangat besar, kemudian saya serahkan kepada masyarakat, sedikit keuntungannya buat saya. Tetapi sekarang ternyata dia tidak loyal kepada saya, justru loyal pada presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo. Maka dari itu, Pak Jokowi kemudian menggunakan
kekuasaannya terhadap kepolisian dan terhadap KPK untuk nyerang balik terhadap kejaksaan. Makanya kemudian sekarang kejaksaan itu justru malah diserang sama polisi. Nah, menyadari hal itu, Pak Prabowo yang memang sudah mulai retak dengan Pak Jokowi, itu kemudian melindungi kejaksaan dengan menempatkan aparat-aparat militer di sekitaran situ. Bahkan kemudian menggeruduk Polda Metro Jaya untuk memaksa mengambil alih beberapa saksi kunci dan bukti-bukti. Nah, jadi ini tuh ya dalam teori konspirasinya, seperti yang saya sudah jelaskan di episode ini, kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah pecah kongsi atau retak gitu, akan membesar gitu. Dan kemudian ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian demonstrasi yang kemarin gitu ya, kemudian pengungkapan MBG, reshuffle dan sebagainya. Nah, indikasi-indikasi keretakan ini pada akhirnya mengerucut pada kejadian yang sekarang, yaitu persengketaan antara kepolisian yang konon katanya masih dipegang sama Pak Jokowi dengan kejaksaan yang sekarang sudah dipegang sama Pak Prabowo Subianto. Karena mereka pecah dan kepentingan mereka itu juga terpecah-pecah, akhirnya mereka berkonflik satu sama lain. Nah, itu teori konspirasinya. Tapi ingat ya, teori konspirasi. Gak tahu benar dan salahnya itu masih simpang siur satu sama lain gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada orang yang mengatakan demikian gitu. Tapi kan orang-orang yang dimaksud juga sebenarnya kita belum benar-benar mengetahui sampai sedalam apa dan sejauh apa pengetahuan mereka terhadap kasus yang sedang berjalan. Ini adalah video GJ. Jadi maksudnya memang kasusnya belum selesai. Kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya. Cuman satu hal yang ingin saya tekankan kepada Baraya adalah Baraya nggak usah putus asa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Baraya tidak usah menyesal menjadi warga negara Indonesia, karena yang paling penting adalah Baraya memang tidak usah berharap kepada siapapun, kepada pihak manapun. Satu-satunya pihak yang bisa Baraya harapkan itu adalah diri Baraya sendiri. Dengan cara itulah Baraya bisa merdeka. Jadi ketika Baraya melihat di Indonesia ketama bobrok terus, jelek terus dan sebagainya, nggak usah salahin mereka. Fokus pada perbaikan diri kita, bagaimana caranya agar kita bisa menafkahi diri, bisa merdeka, bisa mandiri, dan bagaimanapun bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Soal pihak yang salah, ya memang itu masalah, silahkan saja. Kalau putus asa, ya nggak usah putus asa, karena kita memang tidak pernah menggantungkan harapan kita kepada siapapun. Orang yang nama samarannya adalah Ridwan Kamil, bukan seperti itu. Tapi mari kita telaah gitu ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan main sama cewek itu adalah sesuatu yang sangat lumrah di antara pejabat-pejabat kita. Saya sebut sangat lumrah. Bahkan partai yang Islami lah, partai yang religius, apa segala rupa, itu biasa banget kalau pejabat itu main sama cewek, itu biasa banget. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh nama samarannya Kang Emil itu tuh sebenarnya adalah yang juga dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi kemudian mana yang dihancurkan gara-gara aibnya dibongkar dan mana yang tidak, itu sepenuhnya adalah dikendalikan oleh pihak yang jauh lebih besar di belakangnya. Begitu. Makanya Baraya pernah kejadian dulu tuh ada artis-artis yang ternyata terlibat dalam prostitusi online gitu. Jadi mereka tuh yang diperjualbelikan gitu ya, dan tarifnya tuh ada yang 80 juta, ada yang 200 juta semalam ya sekali main sama mereka, itu tarifnya begitu gedenya gitu ya. Nah, yang luar biasanya adalah mucikarinya tuh disebutkan, dipublikasikan setelah terbongkar ya. Kemudian artis-artisnya juga dipublikasikan. Tetapi yang paling urgen untuk dipublikasikan yaitu siapa yang makainya itu gak pernah disebutkan sampai sekarang. Padahal sama mucikarinya itu disebutkan mereka itu adalah pejabat dan pengusaha. Nah, kalau pejabat itu kan penting untuk mengetahui uang 200 juta sekali pakai terhadap artis itu uangnya dari mana? Pejabat itu nggak ada yang gajinya segitu gede gitu. Nah, itu kan yang harusnya diselidiki. Tapi kan tidak pernah disebut. Polisi tidak berani nyebut, tentara nggak berani nyebut, media nggak berani nyebut, mucikari itu pun nggak berani nyebut, artis-artis itu juga nggak berani nyebut. Siapa mereka sebenarnya? Ya itu gak diketahui, masalahnya di situ. Yang disebut itu adalah PSK-nya, yang disebut artisnya, mucikarinya, tempatnya, hotelnya, semuanya disebut. Tapi siapa pelanggannya itu tidak disebut. Bahkan kemudian ada seorang pejabat publik namanya Yusuf Kala yang mengatakan, udah gak usah diumbar yang kayak gitu, itu aib. Nah itu kan masalahnya. Nah ya kalau misalkan mereka pakai duit sendiri ya silahkan anggap itu adalah aib. Tapi kalau ada pejabat sewa artis 100 juta, 200 juta semalam, itu harus diselidiki, karena itu jangan-jangan uang kita dipakai buat mereka kan gitu. Tapi sekali lagi ya, tidak dipublikasikan. Nah,
Kenapa tidak dipublikasikan? Karena itu disimpan kartunya masing-masing. Nanti kalau ada yang menyalahi kesepakatan, kalau ada yang berantem, kalau ada yang memberontak dan sebagainya, baru itu dikeluarkan. Begitu. Jadi semua pelaku, tetapi siapa yang nanti akan diurus itu adalah orang. Sama siapa, orang-orang macam apa yang bisa mengendalikan jaringan besar yang seperti itu, orang-orang yang sama sekali tidak kita ketahui. Begitu. Itu juga harus kita pahamkan dengan kasus misalkan ijazah Pak Jokowi, ijazah palsu itu. Saya tidak akan mengomentari soal ijazahnya itu asli atau palsu ya, karena sebagian baraya juga sudah mengetahui itu gitu ya. Takut ada urusan delik. Tapi mari kita misalkan urutkan ya. Pak Jokowi itu adalah orang yang super duper kuat baraya. Beliau adalah mantan presiden, anaknya adalah wakil presiden, anaknya yang lain adalah ketua umum partai politik, kemudian menteri-menteri banyak yang berpihak padanya, bahkan presiden yang sekarang mengatakan hidup Jokowi. Ya seperti itu, betapa kuatnya Pak Jokowi itu sebenarnya. Tapi bagaimana ceritanya tiba-tiba urusan ijazah palsu itu sampai bertahun-tahun hanya berhadapan dengan seorang yang namanya Roy Suryo itu gitu. Roy Suryo itu siapa? Ya pion. Kenapa dia bisa bertahan begitu lama melawan Pak Jokowi yang super duper kuat itu? Karena dia tuh pion dari pihak yang jauh lebih besar di belakangnya. Yang kita gak tahu siapa. Atau kita gak berani menyebut siapa dia. Gitu. Atau kita tidak memiliki bukti siapa dia. Tapi itu jauh lebih kuat lagi. Gitu. Makanya saya tuh sempat khawatir, bukan khawatir sih, salah dia sendiri juga sih. Suka kasihan misalkan ya sama YouTuber-YouTuber yang dihujat, dicaci maki sebenarnya karena menyampaikan ide-ide dari orang yang orang itu tuh nampaknya baik, suci, santun, lucu, imut gitu ya, tetapi dia tuh ngasih sumber, ngasih informasi, ngasih masukan kepada si ini agar dia menyampaikan berita-berita yang sangat radikal dan di situ tuh dihujat, dicaci maki. Ya begitulah, itu banyak kejadian seperti itu baraya. Atau Tio gitu ya, Tio yang anak UGM tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi terkenal, kemudian ribut sama anak UGM yang lain gitu, kemudian ketahuan bahwa mobilnya itu ternyata adalah dari pejabat anu dan sebagainya, tiba-tiba ada alat pelacak segede gaban dan lain sebagainya. Ya dia dan lawannya juga adalah seperti itu, karena sekali lagi baraya sekarang itu mau keviralan lah, mau keramaian lah, mau demo dan sebagainya, itu tuh dikendalikan. Dulu tahun lalu ada demo besar-besaran itu FYP di mana-mana, terkenal di mana-mana. Saya memberitakan berkali-kali. Sekarang demonya mana? Gak kedengeran, gak kelihatan. Karena apa? Ya karena semuanya tuh dikendalikan, diatur mana yang harus rame dan mana yang harus tidak rame. Dan itu semuanya tergantung pada penguasa yang tidak pernah terlihat itu. Bahkan untuk YouTube dan TikTok mereka tuh benar-benar mengendalikan ini bisa viral, ini tidak bisa viral. Ya sesuai dengan kepentingan mereka saja. Ini serius, sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kalau misalkan diabaikan, dibiarkan tetap viral, tetap gede dan sebagainya, ya berarti itu sesuai dengan kepentingan dari orang-orang yang ada di belakangnya itu. Ada yang masuk TV tiba-tiba gitu ya, wah kok tiba-tiba jadi terkenal dan sebagainya itu. Ya oke lah baraya, tapi intinya sekarang baraya bayangkan beginilah. Baraya itu percaya bahwa baraya itu diciptakan Tuhan. Tetapi baraya itu kan nggak pernah tahu Tuhan itu seperti apa, wujudnya seperti apa gitu. Nah sekarang kita pindah ke Tuhan yang lain, yang dalam konsep lebih kecil lagi. Baraya itu sekarang otaknya dikendalikan, pikirannya dikendalikan oleh media-media, oleh influencer, oleh berita-berita, oleh uang dan sebagainya. Tapi baraya sendiri sama sekali tidak tahu siapa yang mengendalikan baraya. Nah itu adalah fakta realitas di lapangan saat ini. Gitu kan? Wah, jadi gimana dong gimana caranya saya supaya bisa mengendalikan, gimana caranya saya bisa menguasai sama seperti elit-elit global itu gitu. Ya syaratnya satu, baraya harus menjadi sangat kaya raya. Makanya untuk menjadi sangat kaya raya, maka tinggalkan orang yang ngomongnya gini nih. Udahlah, dah harta mah gak akan dibawa mati. Nah, orang-orang yang ngomong semacam itu tinggalkan. Karena itu adalah agen-agen orang jahat untuk membuat baraya tetap bodoh dan miskin. Biar apa? Ya karena kebodohan dan kemiskinan itu adalah sumber daya yang utama buat orang-orang paling kaya di dunia. Bikin amandemen dan akhirnya beliau tuh ngelirik bahwa ya Timor tuh gini gitu. Dan akhirnya Pak Habibie itu bukan melepaskan tapi menyerahkan kepada rakyat Timor. Dia mau milih mana? Ya mau integrasi dengan Indonesia atau mau merdeka. Sama Fretilin diplesetin. Jadi merdeka tuh berarti bebas apa ya segala rupa euforia gitu ya. Dan akhirnya yang menang adalah rakyat saat itu. Ya yang kubu merdeka. Nah
ada kubu yang pro integrasi gagal kan, nangis-nangis, yang saya mau integrasi tapi malah memisahkan diri. Banyak orang yang pindah ke Jakarta, diantaranya adalah Hercules. Makanya Hercules dekat sekali dengan Pak Prabowo. Oh, karena pada saat muda. Iya, karena seperjuangan gitu. Pak Prabowo berusaha untuk mengintegrasikan, demikian pun dengan Hercules, gitu ya. Walaupun nggak secara langsung lah, ceritanya lebih panjang gitu ya, nggak sesimpel itu, tapi ceritanya kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi Pak Habibie pada waktu itu tuh bukan ngikutin melepas, saya akan lepaskan Timor Leste, tapi rupiah dijatuhkan. Oh enggak, skemanya tuh nggak gitu. Karena Amerika Serikat sebenarnya udah nggak peduli juga dengan Timor. Karena udah lewat masa perang dinginnya atau gimana? Perang dinginnya udah lewat, kemudian dampak ekonominya juga sudah tidak besar. Jadi ya terserah lu aja, Timor Leste mau diambil, mau dilepas ya terserah aja. Gua nggak butuh-butuh amat gitu sebenarnya. Pada waktu itu Amerika Serikat tuh, yang mungkin butuh tuh adalah Australia, yang mungkin ya. Tapi juga sebenarnya nggak signifikan karena pada waktu itu sumber daya di Timor Leste itu belum kentara, belum kelihatan. Kalau sekarang kan ada beberapa bagian yang potensial gitu. Tapi dulu mah nggak kelihatan gitu. Nah, jadi itu tuh dibiarkan. Yang bikin rupiah pada waktu itu naik tuh sebenarnya adalah karena skema-skema yang ditawarkan IMF itu ditelan bulat-bulat semuanya sama Indonesia. Termasuk juga ya betul tadi itu, bahwa Indonesia tuh tidak jadi negara industri. Jadi kan gini nih, tahun 90-an tuh sampai tahun 97 tuh pemberontakan Pak Harto terhadap negara barat dan Jepang. Jadi Indonesia tuh semuanya tuh dilokalkan. Dibikin PT Pelni, nanti cek angka tahunnya ya, benar atau salah. Jadi kita tuh salah satu produsen kapal terbesar di Asia. Kemudian Indonesia juga kerjasama dengan Korea bikin mobil. Jadi kita juga industri mobil. Ada mereknya nggak sih saat itu? Timor. Oh, okay. Timor. Penyakit. Nah, kemudian ada juga kita bikin pesawat. Nah, pesawatnya Pak Habibie. Jadi PTDI, PTN. Nah, jadi coba bayangkan, Indonesia tuh yang awalnya didesain untuk ketergantungan sama negara-negara barat dan ketergantungan pada Jepang karena populasinya banyak gitu. Jadi harus jadi pangsa pasar buat negara-negara itu. Tiba-tiba mau bikin mobil sendiri, ya walaupun butut tapi kan itu baru perintis gitu kan. Perintisnya butut nggak apa-apa gitu. Bikin mobil sendiri, bikin kapal sendiri, bikin pesawat sendiri, darat, laut, udara ada industrinya. Indonesia bikin Astra, Indonesia bikin Polytron, elektronik juga kita bikin sendiri. Nah, jadi Indonesia tuh kalau dibiarkan aja pada waktu itu, Indonesia tuh bisa ngacangin Korea sekarang tuh. Bahkan bisa mendekati Cina. Kalau seandainya dulu tuh nggak dikacangin gitu. Cuman sayangnya pada waktu itu, nah salah satu dari perjanjian di IMF itu adalah, ini potong, nah itu ada datanya ya, itu ada datanya, nanti dicek aja kalau di googling mungkin ada gitu ya, data bahwa IPTN, PTDI itu harus dihentikan karena kamu tuh harus prioritas ke pertanian gitu. Oh, ke pertanian bukan karena? Iya, ke pertanian. Makanya ada konspirasi juga bahwa orang Indonesia tuh kayak gini lah. Orang Indonesia tuh kan bisa bikin mobil. Jadi maksudnya semua spare part mobil Jepang yang ada di Indonesia tuh udah bikin kan. Jadi kalau Prabowo mau, kita tuh punya pabrik mobil sendiri tuh. Tapi kan kita tuh nggak didesain dan nggak boleh jadi negara industri. Nah. Oh, karena emang sentimen bahwa Indonesia jangan jadi negara besar mungkin kayak gitu saat itu ya? Ya rumusnya sih sederhana bahwa kan kita tuh populasinya banyak, wilayahnya luas. Kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, amburadul mereka besar ya? Rugi, iya. Ini pertanyaan terakhir. Tadi banyak menyinggung soal masa pemimpinan Soeharto. Dari 32 tahun nih. Nah, Pak Soeharto kan yang selalu jadi highlightnya itu di akhir-akhir dia masa jabatan. Sebenarnya dari 32 tahun ini, dari 32 tahun itu, tahun berapa sih yang Soeharto sebenarnya bagus tahu? Selain tadi yang soal mengindustrialisasikan Indonesia. Tahun berapa Soeharto bagus? Oke. Tahun berapa Soeharto bagus tuh gini.
Bagus tuh agak gimana ya? Bias. Iya bias. Jadi, masjidnya kongkorong, tapi gak apa-apa ya kita lanjut. Jadi Pak Harto itu orang yang sangat kejam. Dari awal ya? Iya, dari awal tuh kejam dan korup. Dari awal ya? Ya dari awal. Jadi beliau tuh sebelum jadi presiden juga udah korup. Dan bahkan pernah menuduh Ahmadiyah ini korup. Padahal dirinya korup. Jadi Pak Ahmadiyah, saya tuh pernah bikin videonya di sini. Kemarin tuh ada tentara yang marah sama saya. Pak Guru, kenapa Anda menyebut bahwa pahlawan revolusi itu adalah korup gitu? Enggak Pak, Bapak salah baca judul gitu, baca thumbnail. Saya tuh sebut bahwa Pak Harto menuding pahlawan revolusi itu koruptor dan memang betul gitu. Nah, tapi Pak Harto sendiri tuh korup dulu tuh. Ya, jadi dulunya tuh setara dengan Ahmad Yani, tapi karirnya jadi naikkan Ahmad Yani karena dia ketahuan korupsi. Tapi ditolong sama Pak Gatot gitu. Nah, dan Pak Harto tuh kejam luar biasa, tapi kejamnya tuh kejam ala Joker gitu. Jadi pas udah nengok dari belakang, nusuknya tuh sambil senyum gitu. Jadi makanya orang Barat nyebutnya smiling general, gitu. General yang suka senyum gitu. Karena ngebantainya juga sambil senyum. Nah, Pak Harto itu dia tuh mencoba untuk membunuh dalam tanda kutip Bung Karno, tapi sedikit-sedikit. Disiksa 5 tahun disiksa Pak Karnonya itu sama Pak Harto tuh disiksanya. Gimana caranya misalkan dikurung di rumah, tidak boleh berinteraksi dengan orang, kemudian pas lagi sakit stres gitu kan. Bukan dikasih dokter, nggak pernah dikasih dokter, sekalinya dikasih dokter hewan dikasih. Jadi benar-benar parah lah penyiksaan Pak Harto terhadap Bung Karno tuh. Dilecehkan ya? Dilecehkan itu benar-benar. Nah sampai akhirnya meninggal gara-gara stres dan kompilasi penyakit yang banyaknya itu. Nah akhirnya Pak Harto tuh berkuasa tapi dengan cara seperti itu. Jadi ada oposisi, gak apa-apa, hilang, kayak gitu. Tapi bagus. Karena dia tersentralisasi, dia fokus, maka 10 tahun masa pemerintahannya itu sampai memang layak disebut Orde Baru tuh, karena emang kenaikan ekonomi Indonesia itu signifikan sekali. Karena Indonesia tuh membuka hubungan internasional, kemudian ekonomi investor-investor Jepang masuk ke Indonesia, ya walaupun bikin perjanjian yang ngeselin tadi itu gitu. Karena Pak Harto sendiri niat yaitu pengkhianatan berjenjang gitu. Jadi sekarang sepakati dulu syarat-syarat Jepang, syarat Amerika Serikat semuanya, tapi nanti kita hianati satu-satu kalau kita udah kuat gitu. Pak Harto tuh gitu idenya tuh. Jadi Jepang datang investasi Toyota mobil Kijang yang betekok itu muncul datang ke Indonesia, kemudian dari Amerika Serikat, dari IGGI, dari CGI semuanya tuh masuk ke Indonesia. Ekonomi Indonesia tuh melesat. Jadi di 10 tahun awal masa pemerintahan Pak Harto tuh benar-benar melesat. Dari negara berhutang 6 kali lipat dari APBN, kemudian berubah menjadi negara yang bebas utang atau utangnya terkendali, dan kemudian tahun 84-85 tuh swasembada. Nah, itu yang ditiru sama Pak Prabowo sekarang. Makanya saya bilang Pak Prabowo itu peniru mertuanya. Nah, makanya saya tuh nggak tahu apakah Pak Harto itu baik atau enggak kalau caranya begitu. Tapi Indonesia tuh maju. Tapi gitu caranya. Jadi jawabannya tidak tahu ya. Nah, jawabannya tidak tahu ya. Nah, tapi seterusnya lanjut misalkan ya. Baru setelah Pak Harto merasa Indonesia itu kuat, nah dikhianati satu-satu negara yang jadi sponsor dan donaturnya itu gitu. Ya pengkhianatannya itu kayak gitu. Jadi Indonesia tuh diperjanjikan bahwa kita tidak bikin industri motor, industri mobil, malah bikin gitu kan. Kemudian jangan bikin industri elektronik, harus beli dari kita aja, malah bikin gitu. Nah, tapi fair gak sih Pak? Tadi kan Pak Guru tuh bingung bahwa Soeharto tuh baiknya tuh dari secara pribadi dia kayak devil, tapi negaranya maju. Itu kan juga bisa jadi dia berstatement bahwa ini gue ngelakuin ini buat negara loh. Iya. Kalau juga ditiru juga sama Pak Prabowo bahwa ini gue tuh ngelakuin semua itu demi negara. Nah, apakah itu juga beneran? Ya, sebenarnya bisa dibilang ini tuh adalah karakter umum dari penguasa-penguasa di dunia. Jadi kalau mereka punya kesempatan ya oportunis. Jadi pemimpin tuh gak boleh idealis. Jadi pemikir tuh idealis, tapi pemimpin itu oportunis biasanya. Nah, jadi Pak Harto itu pada waktu itu tuh ya memang berniat untuk setelah kuat mengkhianati. Itu Xi Jinping juga kan kayak gitu kan. Kaisar Jepang juga semuanya tuh kayak gitu. Nah, tapi syaratnya satu.
Kalau lu mau mengkhianati, lu harus cukup kuat untuk berhadapan dengan serangan balik. Nah, Pak Harto tuh dulu merasa baik dan emang di atas kertas kalkulasinya tuh baik. Cuman masalahnya apa? Krisis ekonomi itu nggak ada yang menduga. Itu tuh bagian yang di luar gitu. Dan Pak Harto justru malah bikin langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang ngaco gitu pada waktu itu. Karena Pak Harto tuh udah sepuh pada waktu itu tuh. Udah sepuh, istrinya udah meninggal. Kemudian udah pengen istirahat, udah nggak mau jadi presiden sebenarnya sejak tahun 95.